Guys, kalau masih mikir beli handphone gaming itu mesti yang mahal, gue kasih tahu nih guys. Kalau di harga yang masih relatif terjangkau, lu tuh sebenarnya bisa loh dapetin handphone yang performanya lancar dan grafisnya mulus buat gaming. Emang sih, handphone yang mahal dengan chipset gahar itu bakal asik banget buat gaming. Cuman kan budget setiap orang tuh beda-beda ya. Makanya nggak bijak banget kayaknya kalau gue ngerekomendasiin handphone yang mahal-mahal doang. So, gue kasih solusinya nih guys. Handphone gaming yang harganya nggak terlalu murah biar performanya nggak kentang, tapi juga nggak mahal-mahal amat dan masih di bawah 5 jutaan. Oke guys, ini dia daftar rekomendasi handphone gaming harga 3-4 jutaan terbaik yang khusus gue pilihin buat lo semua nih, yang pengen performa kencang di harga yang masih aman bro. Langsung aja guys, rekomendasi pertama gue ada Poco X7 5G yang emang dirancang buat ngedukung kebutuhan gaming seperti handphone Poco pada umumnya. Cuman di seri ini kayaknya mereka tuh mau explore sektor lain juga. Makanya spek lain oke banget nih guys, terutama di bagian kameranya. Soal performa chipset, Poco mengklaim handphone ini ngebawa peningkatan sampai 12% loh kalau dibandingin sama generasi yang sebelumnya. Sementara dari GPU-nya, peningkatannya disebut sampai 10% bro. Oh iya, di handphone ini, Poco juga ngasih teknologi pendinginan ekstra besar biar sebaran panas itu merata. Bikin performanya tuh jadi stabil ya, dan konsisten pas dipakai buat main game di sesi game yang panjang. So, ini bakal ngasih pengalaman gaming yang asik banget sih guys, kalau gue bilang mah. Singkatnya nih ya, Poco X7 5G ini pas banget lah buat lo yang nyari handphone gaming di kisaran harga 3-4 jutaan. Gue jamin, duit yang lo keluarin itu bakal sebanding dengan performa yang dikasih. Nah, kalau lu penasaran pengen tahu spesifikasi dan harganya, gue bakal kasih di scene berikut ini bro. Rekomendasi selanjutnya ini udah lekat banget sih sama istilah handphone gaming. Lu tahu kan brand apa yang gue maksud? Yap, bener banget, Kingfinix bro. Lebih spesifiknya Infinix GT30 Pro yang jargonnya pas rilis itu disebut sebagai AI gaming phone. Image Infinix emang udah kuat banget ya di ranah gaming. Bahkan desain body handphonenya pun ini kelihatan futuristik ala game cyberpunk gitu. Keren banget bro. Sementara di bagian performa, emang udah dirancang nih buat ngasih pengalaman main yang mulus. Sesuatu yang jadi nilai plus banget lah kalau dilihat dari bandrol harganya. Oh iya, gue hampir kelupaan buat mention nih. Infinix GT30 Pro ini guys dibekalin sama GT Trigger Capacitive plus 6S6 Gyro. Ada X-axis linear motor juga dan juga 4D vibration. Tambah berasa nggak tuh handphone gamingnya bro? Gimana guys, suka nggak sama pilihan gue? Nah, lo bisa cek nih spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix GT30 Pro di scene berikut ini bro. Mencuri perhatian pas pertama kali diluncurin di Indonesia karena desain interstellar spaceship yang diusung, Tecnopova 7 5G ini guys menawarkan performa gaming yang kencang banget di kelasnya. Dengan harga yang kayak nggak masuk akal gitu buat ukuran handphone gaming. Yap, Tecno tuh berhasil banget ya nekan harga tanpa terlalu banyak korbanin spesifikasi buat si Tecnopova 7 5G ini bro. Artinya strategi marketing mereka tuh cukup bagus ya, apalagi buat di Indonesia nih, yang mayoritas pengguna handphonenya itu adalah gamer. Mulai dari yang santai-santai ngisi waktu luang, sampai yang kompetitif. Cuma ya emang, tetap ada yang perlu dikorbankan pada akhirnya, dalam hal ini adalah kemampuan kamera. Tapi selain itu, Tecnopova 7 5G guys, boleh banget lah diadu sama handphone gaming kompetitor di kelas yang sama bro. Nah, daripada gue ngomong terus nih ya, mendingan lo langsung aja deh lihat spesifikasi dan harga dari Tecnopova 7 5G di scene berikut ini bro. Lanjut guys, rekomendasi selanjutnya ada iQOO Z10R 5G yang jadi opsi lebih murah dari Vivo V60 Lite 5G. Karena secara spesifikasi nih ya, udah bukan mirip lagi guys, tapi emang sama persis, alias handphone yang sama dengan branding yang berbeda. Secara desain mungkin iQOO Z10R 5G ini guys nggak terlalu kelihatan kayak handphone gaming. Apalagi kalau dibandingin sama desain dari seri-seri iQOO lainnya. Tapi kalau secara performa mah perlu diakuin ya kalau handphone ini punya tenaga yang cukup buas banget buat melibas sejumlah game. Udah gitu nih ya, karena basisnya itu dari seri V punya Vivo, jadi si iQOO Z10R 5G ini guys berasa naik kelas di sektor lain. Misal pada segi kamera. Ya lo tau sendiri lah ya, kemampuan kamera di rata-rata handphone gaming itu kayak gimana. Nah yang ini itu di atas rata-rata dikit bro. Satu lagi nih, baterainya juga gede loh, cocok banget buat lo yang suka main game dalam waktu lama. Kemudian ada fitur bypass chargingnya juga bro.
Bagaimana guys, minat kagak nih? Gue bakal siapin deh spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ini bro, buat jadi bahan pertimbangan lo. Masih mantengin kan guys? Karena gue punya rekomendasi handphone gaming yang desainnya tuh gaming banget lah. Ini dia Nubia Neo 3 GT 5G yang punya aksen mata gitu guys di panel belakangnya. Keren sih menurut gue. Tapi keren doang, performanya gimana nih? Gue bisa bilang kalau apa yang didapat dari handphone ini guys sebanding dengan harga yang dibayarkan. Singkatnya worth it lah. Kalau lu nyari handphone gaming kelas entry dengan harga kisaran yang terjangkau, ya ini nih salah satu handphonenya. Ngegame di handphone ini juga bakal puas banget sih guys kata gua. Asalkan ya, jangan lu bandingin sama handphone gaming lain di kelas yang lebih tinggi bro. Secara keseluruhan, layarnya jernih, refresh rate-nya juga tinggi, jadi mulus banget lah tampilannya. Udah gitu nih ya, baterainya juga gede guys. Aman banget kalau main game dalam durasi yang lama. Gimana? Masih belum yakin? Ya udah, ini gua kasih deh informasi spek dan juga harga terupdate-nya di scene berikut ini bro. Gak cuma buat gaming, tapi Redmi Note 15 Pro 5G yang jadi rekomendasi gue selanjutnya ini guys, punya beberapa keunggulan lain. Salah satunya adalah bodi badak yang tahan banting bro. Buat kebutuhan gaming, handphone ini guys pakai chipset yang kencang dan layarnya udah pakai AMOLED brother. Bikin pengalaman main tuh jadi makin enak banget lah kata gue. Selain buat main game, Redmi Note 15 Pro 5G ini guys juga oke banget buat foto-foto loh. Karena Xiaomi tuh nggak pelit ngasih spesifikasi buat seri Note terbarunya mereka ini. Intinya berasa banget naik kelas lah kalau kita bandingin sama generasi sebelumnya. Cuman ya memang harganya juga naik nih guys. Itu aja sih paling yang agak asik ya. Tapi untungnya performa Redmi Note 15 Pro 5G ini guys ngedukung banget buat main game ataupun push rank. Jadi aman banget lah buat gua. Lo bisa cek nih informasi spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 15 Pro 5G di scene berikut ini bro. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa bro, gue mau ngingetin ke kalian nih, bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik cuman di channel YouTube Pricebook, dan juga playlist daftar produk terbaik bro. Akhirnya sampai juga nih guys, kita ke rekomendasi yang terakhir. Ada Samsung Galaxy A17 5G, yang meskipun bukan handphone premium, tapi spesifikasinya tuh udah mepet flagship, cuman nggak banyak-banyak bro. Handphone ini cukup enak banget ya guys buat main game, karena emang udah ngedukung banget lah. Mulai dari layarnya Super AMOLED yang jernih dan tajam, sampai refresh rate-nya nih yang meskipun cuma 90Hz doang, menurut gue udah cukup banget kok. Tapi ya kalau Samsung bisa ngasih lebih tinggi lagi, makin oke nih. Selain enak buat ngegame, Samsung Galaxy A17 5G guys juga dibekalin sama beragam fitur AI yang ngebantu banget lah buat produktivitas kita. Atau kalau misalnya lo pengen manfaatin selama lo main game, ini juga bisa banget. Misalkan minta tips dari Gemini AI. Oke, kalau lu semua penasaran pengen tahu lebih lanjut soal spesifikasi dan harganya, bakal gue kasih guys di scene berikut ini. Baiklah Brody, sebelum gue pamit nih, sekalian gue mau ngasih tahu ke kalian nih. Kalau lu bisa langsung beli loh guys, semua produk yang udah gue rekomendasiin tadi. Karena link pembeliannya udah gue taruh di kolom description tuh. Jangan lupa juga nih buat kalian untuk like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Biar nggak ketinggalan nih informasi menarik lain bro. Bewok pamit, Assalamualaikum brother.